Buku, kalau buku itu terjadi awalnya ini gue lagi ada project, memang itu obrolan sama penerbit gue ada rencana buat ngambil royalti lebih sedikit ketika ngeluarin buku baru supaya harganya emang bisa di bawah gitu, bisa gue kurangin lah gitu. Karena pengalaman gue yang pertama soal bajakan dulu. Jadi gue ada masanya di mana gue nggak ngambil royalti karena buku gue yang pertama Kambing Jantan tuh dibajakin orang. Terus gue diskusi sama editor gue, akhirnya kita sempat ada satu masa di mana gue nggak ngambil royalti sama sekali, terus harganya jadi menyaingi harga bajakan. Sehingga bajakannya capek sendiri. Ngapain gue bajak kalau harga asli? Kalau gue nggak dapet margin ngapain gue bajak gitu. Kita bom tuh waktu itu dengan buku resmi yang murah. Wow. Oke, mati itu. Buku-buku gue yang dulu dibajak udah gak ada lagi. Karena mereka capek saingan harga sama kita yang resmi kan. Udah happy gue. Akhirnya royalti naik lagi dong. Harga baru lagi. Dibajak lagi kan capek kan. Jadi muter-muter juga. Tapi artinya gue dapet pengalaman bahwa kalau royalti gue kurangin, gue bisa bikin harganya lebih murah. Nah kemarin gue dapat protes juga dari, gue gak tahu nih Panji yang protes atau Panji meneruskan protesan teman-teman yang lain soal harga tiket stand up gue. Itu di YouTube-nya Panji tuh kita sempat diskusi tuh. Harga stand up gue dibilang terlalu murah. Gue sekali stand up tuh 275.000 kan. Ya. Terus itu pukul rata tuh. Pukul rata, dan gue gak pakai kelas kan. Gue gak ada VIP, gue gak ada apa. I see. Semua sama. Karena gue mau yang nonton di depan itu punya bayar yang sama dengan yang nonton di belakang. Begitupun sebaliknya. Gue gak mau karena lu bayar lebih mahal maka lu bisa lebih dekat. Ngerti gak sih maksudnya? Tapi itu preferensi gue ya. Iya. Yang lain mah terserah mau ngapain. Nah kenapa dia bilang gitu? Karena buat gue itu udah cukup gitu loh. Sama kayak Budi ini. Gue jual segitu, buat gue udah cukup. Sama kayak royalti buku. Kalaupun nanti gue kurangin, buat gue udah cukup. Mendingan gue merasa cukup karena ini kebekas banget di core memory gue. Waktu gue bikin film, gue terima Twitter, ada tweet bilang, "Bang, gue udah nabung selama 7 hari uang jajan gue akhirnya beli tiket bioskop lo." Harga tiket bioskop waktu itu 50.000, 40.000. Artinya ada di luaran sana yang mau punya akses ke apa yang gue bikin, menyisihkan 40.000 aja sampai uang jajannya disimpan-simpan gitu. Nah itu yang di kepala gue, berarti kalau gue ada kesempatan bikin produk dengan harga yang lebih murah, mending gue bikin dengan harga yang lebih murah gitu. Ngerti sih maksud gue? Ngerti banget. Ngerti banget. Lu pengen itu lebih bisa diaksesibel ke orang-orang daripada lu bisa kasih harga lebih tinggi, tapi orang yang bisa mengakses karya lu mungkin cuma 1.000 orang, mendingan lu turunin harga tapi yang bisa mengakses mungkin 5 kali lipatnya gitu. Iya, the law of big numbers ya. Jadi gue mendingan yang banyak yang bisa punya akses. Toh juga di kepala gue yang bodoh-bodohan aja ya. Di kepala gue yang bodoh-bodohan ini, karena gue dulu belajar demand and supply kurva. Iya. Toh juga secara kuantitas ketika price-nya turun, logikanya yang demand-nya juga naik kan. Artinya adalah secara omset kayaknya ujungnya sama gitu.